Halo, bertemu lagi di sini. Pada screencast yang kedua, kami akan mempresentasikan tentang manga reader, yaitu pembuatan tabel view menggunakan playlist dan sebagainya. Di sini saya Putu, kemudian dua lagi ada Arya dan Windy. Nah, di sini program kami ini bernama manga reader, yaitu program untuk membaca manga. Nah, di tampilan awal sendiri itu ada dua section yang dibutuhkan, yaitu pertama ada others yang berisi tentang favorites, top 5 dan new release. Kemudian berdasarkan kategori. Nah, jika diklik dia akan menampilkan list dari manga tersebut sesuai dengan kategorinya. Kemudian yang di atas itu ada favorit. Ini yang sudah kita tandai sebagai favorit. Terus kemudian ada top 5. Ini menampilkan manga yang paling populer. Dan new release manga-manga yang baru dirilis. Nah, setelah kita klik ke list itu, jika kita klik satu maka akan menampilkan gambar dari manga tersebut. Nah, kemudian yang bintang ini berguna untuk menambah favorit ke dalam list favorit. Misalnya kita tinggal klik, nah seperti ini. Jadi bakal tertambah di favorit itu. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang storyboardnya. Di sini ada dua tabel view dan satu view controller biasa. Kemudian pada main diberikan navigation controller di depan menggunakan embedded navigation controller. Nah, kemudian di tabel pertama kita menambahkan dua section yang kita ambil dari dua playlist. Yang pertama playlist untuk kategori sendiri dan playlist untuk others-nya. Kemudian setelah itu kita push sampai ke list manga ini. Nah, manga list ini kita ambil data dari manga reader atau main tabel view itu sendiri. Jadi meskipun playlist yang berbeda, kita tetap bisa nampilin listnya itu secara dinamis. Nah, setelah tabel view itu kita klik, maka akan lanjut menuju ke judul atau sebuah image view untuk menampilkan gambar. Nah, setelah itu kita coba commit agar tampilannya atau dua section itu dinamis. Kita mengambil dari playlist itu tadi. Saat di row, nah nomor sectionnya itu sudah pasti 2. Kemudian kita menggunakan section itu. Jadi ada dua playlist yang kita load pertama kali di sini. Untuk penjelasan playlist dan penggunaan playlist pada tabel view itu bakal dilanjutkan oleh area beta. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa metode yang akan digunakan untuk pembuatan manga reader ini. Nah, untuk pertama kali yang pertama disiapkan sini ada, sebelumnya kita sudah memiliki playlist, ada playlist manga dan top manga. Jadi sudah diisikan beberapa data yang akan digunakan. Beralih ke main. Di main tabel view-nya nih, kita pertama ketika jalankan akan meload playlist dari manga yang akan disimpan dalam array manga dan top manga yang akan disimpan di array others. Nah, selanjutnya untuk sessionnya akan di return 2 karena kita menggunakan dua session, yaitu others dan kategori. Kemudian akan diberi nama untuk session yang pertama itu others dan session kedua itu kategoris. Nah, kemudian untuk row yang dikembalikan untuk session 0 maka akan mengalihkan jumlah dari array others, dan untuk session yang satu akan memberikan jumlah dari array manga. Kemudian untuk
selnya akan diisi dengan untuk season 0 akan diisi dengan kategori, dan season ke-1 akan diisi dengan objek dari manga di playlist manga. Kemudian untuk berikutnya, ketika kita men-tap atau memilih row dari session tersebut, kita akan melempar. Jika session 0 yang dipilih, maka yang dikirimkan akan adalah others dengan indeks ke row-nya ini yang tadi dikirimkan. Kemudian jika sessionnya 1, maka yang dikirimkan adalah playlist dari manganya itu. Kemudian akan dikirimkan ke segue show details. Nah, yang perlu dipersiapkan dalam pengiriman segue-nya adalah pertama kita mengirimkan manga dik, yaitu dictionary dan manga yang akan ditampilkan. Kemudian season keberapa dan row keberapa. Kemudian kita beralih ke detail manga. Nah, ketika detail manga di segue-nya dilempar ke detail manga, yang dikembalikan adalah sessionnya. Karena detail manga cuma menampilkan satu session, maka dikembalikan cuma satu session, dan untuk row yang ditampilkan adalah jumlah dari array manga yang dikirimkan tadi, dictionary manga. Kemudian yang ditampilkan di selnya itu, pertama kita kita membuat sel dari manga di storyboard ini. Kita sudah memberi nama dengan sel detail, maka akan diisikan dengan dibuatkan sel dengan sel details. Yang berikutnya akan diisikan dengan manganya dictionary yang diambil dari array dari manga tersebut dengan ditampilkan semua. Jadi selnya akan diisi dengan double title. Titelnya ini akan diisikan dengan dictionary manga yang diambil dari judul, kemudian writer yang diambil dari pengarang, dan favorit. Kemudian jika nilai favorit dari objek playlist dari manga yang favorit berisi nilai yes, maka ditampilkan adalah gambar yang favorit 1 yang berisi bintang, dan kemudian jika tidak, maka akan memunculkan manga bintang yang tidak ada warnanya. Kemudian return cell. Kemudian jika kita men-select row dari manga tersebut dari tampilan ini, maka akan dilemparkan ke show image. Show image-nya akan berisi judul, gambar, dan pengarang. Ini menggunakan tabel view controller. Kemudian untuk metode selanjutnya, jika kita tap bintang ini, maka dia akan mengambil nilai dari nilai favorit dari manga tersebut. Jika dia 0, maka akan digantikan dengan gambar yang berisi bintang berwarna, dan kemudian jika tidak, maka jika bintangnya sudah berwarna, maka akan dikembalikan ke bintang yang tidak berwarna atau unfavorit. Kemudian yang perlu disiapkan lagi untuk pengiriman ke view controller ini, untuk pertama kita hanya mengirimkan detail send value yang bersih yang akan dikirimkan ke detail manganya itu. Kemudian untuk untuk tabel view untuk view controllernya yang akan diterima, pertama itu detail manga, dictionary detail manga. Kemudian akan langsung dilihat sebagai akan diisikan langsung ke masing-masing labelnya ini. Untuk judul, maka akan diisikan dengan objeknya diambil dari judul. Kemudian untuk pengarang akan diambilkan dari dictionary pengarangnya itu. Kemudian gambar akan diisikan dengan gambar komik yang akan dikirimkan. Ini untuk beberapa metode yang digunakan dalam pembuatan manga read ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya untuk program yang lebih jelas. Ya, dengan saya Arya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Windy di bagian manga reader details. Di sini terdapat 3
outlet ya yang nanti akan menampilkan data dari isi playlist yang sudah dikirimkan. Di sini pada bagian ini dia menggunakan full view controller. Jadi di bagian full view controller.h bisa kita lihat bagiannya. Nah, di sini ada 3 outlet. Ini bagian judul, bagian UI Max View, dan ini bagian label pengarang. Nah, di sini gunanya ini juga dia ada menampilkan data yang akan dikirimkan nanti, dan di sini juga kita menyediakan properti yang dalam tipe dictionary yang kami beri nama details manga. Oke, mari kita lihat codingan di bagian M-nya. Ya, di sini kita synthesize dulu detail manganya. Kemudian pada view load-nya kita akan ngeset judul, pengarang, dan gambar dari apa yang sudah dikirimkan. Nah, semua itu dikirimkan dan akan ditampung dalam detail manga. Semua detail manga itu dikirimkan melalui detail view controller.m di bagian ini, ya. Jadi pada prepare for segue kita panggil fungsinya dengan menggunakan full view controller, kemudian segue destination view controller, kemudian full yang kita sudah beri nama full di sini akan kita ambil bagian detail semanganya dan kita set dengan send value yang sudah kita kirimkan. Send value itu di bagian ini. Jadi pada saat dia di selected row at index path, dia langsung mengubah send value menjadi dictionary pada bagian playlist yang akan kita butuhkan nanti untuk ditampilkan di details view. Dapat kita lihat bagian playlistnya. Yang kita kirimkan adalah dictionary di bagian ini. Jadi jika kita mengirimkan ini, ntar akan dikirimkan judul, pengarang, dan gambar yang akan nanti kita tampilkan pada bagian full view controller. Seperti itu untuk menampilkannya, dan kita coba jalankan programnya. Ya, tampilannya akan seperti ini, seperti yang sudah di setting dalam prototype pada storyboardnya. Di sini ada bagian authors, terdiri dari favorit, top 5, dan new release. Kemudian kategori kita ambil dari playlist, dapat kita lihat sini. Playlistnya terdiri dari 4 kategori, yaitu action, komedi, dan romance, dan sport. Kita coba dari lihat detailsnya dulu ya. Nah, kita menggunakan 2 playlist. Di sini ada top manga dan manga. Yang kita tampilkan di dalam other, kita menampilkan playlist dari top manga. Kemudian di bagian kategoris kita tampilkan adalah playlist satunya, yaitu manga. Di manga sendiri sudah kami siapkan beberapa datanya yang nanti akan ditampilkan, seperti judul, pengarang, gambar, dan favorit, yang nanti akan menentukan apakah dia sudah termasuk favorit atau tidak. Di sini seperti kita lihat ada 4 kategori. Dari kategori action, komedi, romance, dan sport. Nah, mari kita lihat di bagian simulatornya. Di sini jika klik action, dia akan menampilkan kategori yang action. Jadi di sini ada 8 komik ya. Dan untuk bintang ini yang menunjukkan apakah dia favorit atau tidak. Kemudian jika ini diklik, dia akan menampilkan ke bagian details yang akan menampilkan cover dari komik itu, judul, dan pengarangnya. Kemudian kita back dan kita lihat di bagian romance misalnya. Nah, di sini ada banyak data dan jika kita klik akan menampilkan seperti yang tadi. Dia menampilkan gambar, pengarang, dan judulnya.
Dan untuk playlist yang top manga, kita ambil dari yang saya bilang tadi, diambil dari bagian playlist top manga. Di sini terdapat 3 dictionary. 3 dictionary itu terdiri dari favorit, top 5, dan new release. Sudah dikelompokkan sendiri dalam playlistnya. Ya, sekian mungkin aplikasi yang sudah kami buat. Bila memang ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arya, kemudian ada Putu Widjani Santike, dan Windy. Terima kasih.